Yang pertama berkaitan dengan, ya ini teman-teman sudah banyak sekali yang nanya soal ini lah. Jadi sebenarnya yang melakukan interview Mas Hendri di samping saya, dikarenakan waktu itu saya ada tugas, bukan ada tugas, kebetulan ada kepentingan anak saya, putra saya, anak saya yang nomor 3 itu lagi wisuda prajurit yang tidak bisa saya tinggalkan, maka waktu itu saya minta bantu Mas Hendri, karena setahu saya selama ini saya di Timnas, saya ini selalu kemana-mana sama Mas Hendri. Jadi kalau Timnas berada di mana-mana ya pasti ada saya, ada Mas Hendri, dan kita sudah tahu lah berdua ini keluh kesahnya seperti apa lah. Karena jujur aja saya berdua ini tidak pernah mikir apa-apa lah di Timnas. Yang penting pokoknya ya bagaimana supaya Timnas ini maju lah gitu, baiklah gitu, prestasi dan bisa membanggakan negara kita gitu. Jadi saya minta bantu Mas Hendri, Mas tolong bantu saya Mas untuk melakukan interview. Kebetulan Mas Hendri jangan saya sendirilah. Akhirnya saya minta untuk Mamet, kebetulan sama-sama Exco, supaya bersama-sama Mas Hendri untuk melakukan interview. Di samping itu juga ada Alexander Dirtek juga melakukan interview, dan ada Jordi juga ikut, Jordi Craft juga ikut. Jadi dari 4 yang melakukan interview terhadap, sebenarnya undangan kita itu 5 ya, tetapi dari penyampaian dan informasi yang laporan yang saya terima dari teman-teman yang melakukan interview mengerucut kepada 2 nama, dan dari 2 nama ini nanti akan kita bawa ke dalam rapat Exco. Kami berharap mudah-mudahan bisa kami lakukan rapat Exco itu dalam tidak lama-lama lagi. Ya mungkin kalau kita lihat jadwal sekarang ini kan semuanya Bapak Ketua Umum juga sedang fokus di Thailand, SEA Games, dan teman-teman juga sebagian juga masih ada di luar. Mungkin kami mengusahakan kalau bisa ya selesai kegiatan SEA Games itu bisa kita lakukan rapat Exco untuk mendalami 2 calon pelatih Timnas yang menurut laporan dari teman-teman yang melakukan interview ini yang boleh dikatakan dari nama-nama yang ada cukup baik, itu cukup tepat untuk melatih Timnas kita. Ya nanti kita sesegera mungkin akan memberikan update perkembangan kepada teman-teman semua berkaitan dengan pelatih Timnas ini. Cukup ya? Saya dengan Pak Muhammad, Exco PSSI, ditugaskan oleh Pak Ketua Umum dan Pak Ketua BTN ke Eropa untuk melakukan interview pada calon-calon pelatih yang akan menggantikan Peter. Jadi saat itu memang kita melakukan interview, tujuannya adalah untuk menggali kesiapan calon-calon pelatih itu untuk bersedia atau tidak all out di Timnas Indonesia. Artinya pesan dari Pak Ketum dan Pak Margi bahwa target kita nggak main-main, kita akan berusaha untuk lolos di 2030. Mudah-mudahan itu bisa terwujud. Jadi kita harus mencari pelatih yang betul-betul berkompeten dan mempunyai jejak karir kepelatihannya yang bagus, dan juga yang penting adalah well prepared. Artinya kami tidak ingin seperti membeli kucing dalam karung. Kami ingin mendapatkan pelatih yang terbaik, betul-betul hatinya untuk Indonesia, betul-betul semua pikirannya tertujukan pada Timnas Indonesia, karena kami tidak mau terjadi kejadian yang terulang lagi yang kurang baik sebelum ini. Jadi berpengalaman, sebelumnya kami juga di pada Sintayong juga melakukan interview juga Pak ya, dengan zaman dulu kita melakukan interview, dan alhamdulillah hasilnya juga bagus karena kita tahu isi kepala dari para pelatih tersebut. Untuk itu kita akan evaluasi dengan kegagalan kita kemarin di
round 4, jadi kita akan berkumpul evaluasi untuk melakukan bagaimana perekrutan pelatih yang baik. Akhirnya diputuskanlah bahwa PSSI akan melakukan interview. Oleh karena itu di sana juga kami juga melaksanakan interview betul-betul cuma hanya berempat, tapi memang Pak Ketua Umum ada di sana. Jadi kami dipersilakan oleh Pak Ketum untuk melakukan interview dulu. Setelah selesai interview kira 1,5 jam sampai 2 jam satu pelatih itu, lalu mereka akan saya akan laporkan pada Pak Ketum hasilnya, dan kami akan laporkan Pak Ketum hasilnya. Setelah itu Pak Ketum mungkin akan bertemu dengan calon pelatih tersebut. Jadi seperti itulah. Jadi artinya target kami adalah bahwa pelatih tersebut harus, seperti saya sebutkan tadi, harus all out di sini. Artinya apa? Waktu mereka harus lebih banyak di Indonesia daripada di negaranya. Artinya mudah-mudahan itu bisa ketemu, dan juga mereka juga mempunyai pengalaman yang bagus di negara dan meloloskan negara ke dunia, dan juga bersedia untuk tinggal di Indonesia lebih lama. Dan kalau perlu dia pindah dengan keluarganya ke Indonesia supaya mereka lebih fokus. Karena tujuan kami adalah agar supaya pelatih yang akan terpilih nanti oleh Pak Ketua Umum dan Federasi itu dapat berkontribusi juga kepada pelatih-pelatih lokal. Artinya apa? Jika ada lisensi pelatih Pak Aldi, dia harus ikut mengisi kursus-kursus tersebut, dan juga harus bisa juga berdiskusi dan berdekat dengan klub Liga 1 maupun Liga 2. Dan seperti yang saya sampaikan, mudah-mudahan apa yang dalam benak pikiran calon pelatih tersebut ataupun filosofi dari pelatih tersebut di dalam sepak bola, dan itu harus ditularkan kepada seluruh pelatih-pelatih yang ada di Indonesia, agar supaya nanti akan ditemukanlah pemain-pemain yang sudah tidak canggung lagi apabila dipilih sebagai pemain timnas. Artinya filosofi sepak bola Indonesia itu harus diterapkan juga saat ini, agar supaya seluruh pelatih-pelatih di liga itu juga bisa satu visi dengan pelatih timnas. Itu tujuan kami. Asal Pak Ketum juga seperti itu, bahwa mudah-mudahan ini bisa kita dapat. Semua sudah saya laporkan, sudah saya sampaikan juga sebelumnya, sudah saya laporkan semua kepada Pak Ketua Umum. Mungkin saat ini Pak Ketua Umum sedang sibuk di SEA Games, jadi kita harus memakluminya. Dan alhamdulillah juga SEA Games sangat bagus Pak. Mudah-mudahan bisa menambah lumbung emas lagi di beberapa hari terakhir ini, sehingga tercapai. Biarkan Pak Ketum fokus dulu di SEA Games. Setelah itu mungkin kami akan adakan rapat esko Pak ya, dengan Pak Ketum. Insya Allah kalau sempat bulan ini, paling lambat bulan depan itu sudah ada nama pelatih yang akan diumumkan oleh federasi, dalam hal ini Pak Ketua Umum PSSI. Mungkin bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan ini dapat memberikan sedikit kabar baik pada para pecinta timnas Indonesia. Terima kasih. Baik, terima kasih. Bahwa memang benar bahwa kita mengerucut ke dua nama yang disebutkan Pak Maji tadi, yang disampaikan Pak Maji tadi. Namun setelah kita mau kembali ke tanah air, Pak Ketua Umum sudah menyampaikan mungkin kita perlu cari satu nama lagi untuk bisa kita interview. Namun sampai saat ini belum ada nama tersebut. Jadi kemungkinan kita akan go on dengan yang dua nama ini pada saat rapat itu nanti. Jadi tidak ada tambahan lagi dengan nama-nama pelatih yang akan kita interview. Kalau nama-nama yang beredar itu? Ya, silakan Anda pertimbangkan sendirilah seperti apa. Mungkin kurang lebih seperti itulah. Tapi saya belum tidak punya hak untuk menyebutkan nama, karena memang ini adalah untuk menjaga privasi dari para calon pelatih kita. Karena mereka juga kan belum resmi jadi pelatih kita. Mereka juga banyak juga negara maupun klub yang masih ingin mendekati mereka. Apabila kita sudah klaim dengan mereka, dengan nama-nama mereka, mungkin akan menyusahkan mereka juga. Jadi kita harus mengertilah posisi mereka. Karena ini juga permintaan dari calon pelatih juga untuk bisa merahasiakan nama-namanya. Tapi intinya yang berada di media itu nggak terlalu jauh dengan apa yang sudah saya sampaikan di interview di Eropa. Terima kasih. Artinya dari 4 nama itu ada yang gugur, artinya bisa dengan tidak hadir, dan juga menyampaikan bahwa tidak sanggup lagi untuk bisa ataupun tidak bersedia untuk menjadi pelatih Indonesia. Itu sudah kita anggap
bagian dari kualifikasinya jadi untuk calon pelatih timnas itu. Tapi yang jelas yang kita perhitungkan adalah yang punya persiapan yang cukup matang, dan mereka juga mempunyai program-program kerja yang baik dan mereka presentasikan dengan baik ke kami, dan juga yang paling penting adalah mereka harus bisa tinggal di Indonesia. Terima kasih. Pak, ini penegasan dari 5 yang hadir berapa Pak? Padahal tadi Bapak menyinggung bahwa ada yang tidak hadir sehingga akhirnya gugur. Untuk penegasan dari 5 aksi menulis kedua, apakah kelimanya hadir atau berapa orang yang tidak hadir ikut interview itu Pak? Ya mungkin nanti bisa disampaikan di berikutnya ya. Nanti saya sampaikan. Karena memang ini saya nggak berani karena ini bukan hak saya, kewenangan saya untuk menyatakan itu. Terima kasih. Teman-teman, saya sampaikan bahwa berkaitan dengan pelatih timnas senior, tadi saya bersama Pak Hendri sudah menyampaikan, ya boleh dikatakan bocoran tipis-tipis lah gitu ya kepada teman-teman semua. Jadi sebenarnya apa yang rekan-rekan tanyakan itu sedikit sudah kami juga tadi Pak Hendri sampaikan, saya juga sedikit tadi menyampaikan. Tujuannya agar supaya teman-teman semua paling tidak tahu perkembangan. Ya, dengan tahu perkembangan, teman-teman juga ke depan kan juga bisa, paling tidak bisa memberikan saran masukan juga kepada kita. Jadi berkaitan dengan pelatih timnas senior ini memang jadi isu, ya, tetapi yakinlah bahwa kami di PSSI itu ingin betul-betul bisa mendapatkan pelatih timnas senior yang sesuai dengan kriteria yang kami butuhkan. Karena tadi Pak Hendri berulang kali sudah menyampaikan, dan salah satu hal terpenting yang juga perlu saya sampaikan teman-teman semua, pelatih timnas senior ini nanti juga yang akan dipilih, salah satu hal utama adalah harus mau menerima asisten-asisten ya dari kita, dari lokal, untuk bergabung secara bersama-sama. Jadi ini penting sekali, karena kalau tidak ada keterwakilan, transfer ilmu itu juga tidak jalan. Jadi karena ini hal yang penting, perlu juga saya sampaikan kepada teman-teman semua berkaitan dengan soal supaya ada keterwakilan, ya, keterwakilan. Paling enggak saya berharap, saya sudah diskusi sama Pak Hendri, teman-teman yang menjalankan interview, paling enggak ya harus ada 2 orang lah, minimal 2 orang untuk bisa